panitia penyelenggara Mushola Al-Hidayah telah menyediakan yaitu hidangan berupa makan serta minuman. Maka dari itu dipersilahkan untuk dinikmati. Marilah kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo semuanya. Rombongan yang saya hormati, Kepala Desa Sukamaju, yang saya hormati tokoh agama, serta kita bisa melaksanakan yaitu sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah. Sholawat sering salam, marilah kita dipersilahkan kita bisa bermuajah, bersilaturahmi dan melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Mushola Al-Hidayah Dusunwa Desa Sukamaju dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapolsek Bungamayang kita rombongan sekaligus yaitu safari Ramadan yang dilaksanakan oleh pembacaan doa, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan-sambutan, dan yang terakhir adalah penutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa la tuqina biha min jannati pengurus Mushola Al-Hidayah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Riyadi SPD. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Bungamayang serta rombongan yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah dalam senantiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Kepala Desa Sukamaju yang saya banggakan dan yang saya hormati serta seluruh perangkat yang hadir pada malam hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terhormat berkhusus Ketua BPD beserta anggota yang hadir pada malam hari ini. Tiada ungkapan yang tepat untuk disampaikan pada pertemuan awal kali ini, kecuali kita hanya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, wabil khusus kepada Bapak Kapolsek Bungamayang serta rombongan yang hadir di majelis yang mulia ini. Ini merupakan suatu kehormatan dan baru kali ini di majelis baru kedatangan Bapak Kapolsek. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat yang baik.
Dan selanjutnya tentunya kami selaku masyarakat bangga, selaku musola bangga kehadiran bapak-bapak ke tempat ini. Ibu-ibu yang saya hormati, dan juga kepada pemerintahan desa Sukamaju yang telah menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Mudah-mudahan di hari ke depan dan di masa-masa yang akan datang, kegiatan yang semacam ini akan dapat terus terjalin hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan pengurus musola, sehingga akan menambah keakraban dan keharmonisan dalam hubungan di antara masyarakat. Yang selanjutnya, mudah-mudahan di malam Ramadan yang 10 hari yang ketiga ini, 10 hari yang kedua, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu melewati di 10 hari yang kedua, dapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan suatu harapan mudah-mudahan Bapak Kapolsek dan waktukan bisa datang kembali ke ini majelis bersama-sama kita ini Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat berkumpul di Musola Al-Hidayah guna melaksanakan suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita melaksanakan sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan taraweh, dan hari ini kita melaksanakan kegiatan safari Ramadan pemerintah desa Sukamaju yang dibarengi dengan kegiatan safari Kamtibmas dari Polsek Bungamaya. Ini semua patut kita syukuri, karena tanpa adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu Bapak Ibu bisa melangkahkan kaki dari rumah Bapak Ibu masing-masing sampai ke Musola Al-Hidayah ini. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa marilah kita limpah curahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada di Musola Al-Hidayah ini termasuk hamba-hamba Allah, termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya kelak. Beliau yang saya banggakan, yang saya hormati, Ketua BPD Desa Sukamaju beserta anggota yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, Kepala Dusun beserta Ketua RT, Bapak Ibu, aparatur pemerintahan Desa Sukamaju yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, jamaah sholat isya dan taraweh, wabil khusus spesial untuk Bapak Kapolsek Bungamaya beserta Bapak Babin Kamtibmas Desa Sukamaju. Terima kasih yang pada kesempatan malam hari ini telah bersedia hadir di tengah-tengah kita guna membawa visi dan misi yang akan disampaikan oleh beliau nantinya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan yang pertama kali saya atas nama pemerintah desa menyampaikan ribuan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama saya sampaikan kepada pengurus Musola Al-Hidayah yang telah memberikan fasilitas kepada kami pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi di Dusun 2, khususnya ketiga dan RT 4. Selanjutnya, selain daripada itu, kami juga sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat yang saya rasa begitu sangat antusias dalam kegiatan ini. Harapan tadi yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan kegiatan ini tetap terlaksana. Mudah-mudahan kegiatan silaturahmi ini akan membawa keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu jamaah salat isya taraweh yang berbahagia,
Sukamaju menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwasannya dalam 2 minggu terakhir ini kami pemerintahan desa Sukamaju telah melaksanakan kegiatan yang namanya Safari Ramadan. Ini merupakan perjalanan safari kami yang ke-7. Kita punya target 8, ini sudah ke-7, tinggal punya 1 sasaran lagi. Ya, di Dusun 3 di Musola At-Tazkir, itu mungkin minggu besok. Alhamdulillah dengan 7 perjalanan kami yang kami lakukan dari mulai RT 1 ke RT lainnya, Dusun 1 dari dusun lainnya, ini akan menggambarkan bahwasanya desa Sukamaju ini memiliki banyak kekayaan. Ya. Saya kalau masuk di wilayah Dusun 1, 2, 3, dan 4, kebiasaannya berbeda. Ya. Ini yang harus sama-sama kita pelajari. Di mana bumi dipijak, di situ langit harus kita junjung. Dengan cara seperti ini, kami atas nama pemerintah desa beserta aparatur pemerintah yang lainnya turun menyapa Bapak Ibu melalui kegiatan seperti ini. Di sini kami akan tahu kebutuhan, keluh kesah, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu masyarakat sekalian. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh pengurus musola, kegiatan ini akan tetap terlaksana walaupun tidak dalam kegiatan bulan suci Ramadan. Kami pemerintah desa selalu akan mengagendakan, baik kami atas nama pemerintah desa mewakili kepala desa ataupun yang lainnya, kita sudah mulai susun agenda bahwasanya setiap kegiatan pengajian baik daripada ibu-ibu jamaah hari Jumat kita akan coba mulai masuki lagi. Ya, kita mulai bina Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya. Di sini nanti kita akan terus melakukan silaturahim, karena silaturahim itu adalah merupakan suatu kegiatan yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kapolsek, kami menyampaikan bahwasannya 6 perjalanan safari Ramadan kami itu kami isi dengan kegiatan sosialisasi vaksinasi. Karena apa? Mungkin selama ini yang kita sama-sama tahu, kadang-kadang masyarakat itu kan agak-agak mereka ya Pak Kapolsek. Ya, terakhir sebelum Lebaran, sebelum puasa, angka vaksinasi kita ada di angka 78% untuk desa Sukamaju divaksinasi dosis 2. Alhamdulillah terakhir kemarin saya tanya di data di Puskes udah sampai di 80 sekian persen Pak. Tapi apapun alasan Bapak Ibu, yang penting target vaksinasi di desa Sukamaju sudah lebih baik ya. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini juga kebetulan beliau Bapak Kapolsek bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Setelah perjalanan ke-7 kita lalui, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Saya berharap agar beliau nanti bisa menyampaikan segala sesuatu yang menjadi tugas dan pokok fungsi daripada Bapak Kepolisian. Pada kesempatan malam hari ini spesial untuk desa Sukamaju, khususnya di Dusun 2 Masalah Al-Hidayah. Beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita, bisa bersilaturahmi bersama kita, dan mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini apa yang akan beliau sampaikan nanti untuk kita semua akan membawa keberkahan buat kita semua. Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah desa ya, selain daripada bersilaturahmi berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, yang kedua selain daripada kami ingin mensosialisasikan kegiatan vaksinasi, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya pada tahun ini Bapak Ibu kami pemerintah desa tidak bisa membangun sarana prasarana fisik yang ada di desa Sukamaju ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah membandingkan antara tahun yang sudah berjalan dengan tahun ini ya. Hampir sekitar 406 juta rupiah dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa
15 bulan. Mantap itu Pak. Kalau dibuatkan jalan Lapen itu 1 kilo lebih. 1 kilo lebih kita bisa nikmati semua orang yang lewat. Ini kita berikan kepada 113 KPM masyarakat yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan bantuan tersebut bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu penerima bantuan, penerima KPM DRT-DD, dan mudah-mudahan di saat pemerintah loyal dengan masyarakat, masyarakat juga harus mendukung program kerja yang ada kepada pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama pemerintah desa pada kesempatan malam hari ini ingin menyampaikan sesuatu hal yang memang kami anggap sangat penting. Yang pertama, pada akhir 2021 kemarin kami pemerintah desa dititipkan dana oleh Badan Usaha Milik Desa, ya, yaitu dana bagi hasil daripada Badan Usaha Milik Desa yang kita kelola selama 1 tahun terakhir dengan jenis usaha pengadaan taruh dan pelayanan token list, koordinasi dengan kepala dusun, ya, meminta untuk masing-masing mausolah menyiapkan 3 anak yang membutuhkan, yang kira-kira memang dianggap membutuhkan untuk mendapatkan bantuan alat tulis dari pemerintah desa. Selain daripada itu, saya juga bawa, pemerintah desa juga membawa 5 sak karung, ya, 5 sak beras pun akan kita bagikan kepada 5 orang yang memang benar-benar juga membutuhkan. Ini semua adalah dana titipan dari Badan Usaha Milik Desa yang dititipkan kepada kami pemerintah desa, dan awal mulanya dana ini adalah dana dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kalau bayar listrik nih, dikumpulin dulu duitnya. Setelah 1 tahun kita kelola duitnya, nah jadilah beras dengan alat tulis ini, ya. Begitu juga taruh, dikumpulkan dulu. Setelah akhir tahun kita kelola, kita bagi, nah jadilah beras yang akan kita bagikan kepada Bapak Ibu yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi pada kesempatan malam hari ini kami juga pemerintah desa membawa sedikit oleh-oleh yang akan kita berikan kepada Musholah Al-Hidayah. Itu uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Itu akan diberikan kepada Mas Musholah Al-Hidayah dari pemerintah desa. Mudah-mudahan dana tersebut bermanfaat, bisa digunakan dengan baik. Bapak Dirwan. Bapak Kapol. Oke. Nanti dek. Belum di lokasi. Dah. Suka maju. Merinding saya. Lihat Bung Kades di donatornya luar biasa. Ingat waktu saya zaman mahasiswa di Jakarta dulu, beliau itu kencang luar biasa. Pokoknya suatu kebanggaan kita memiliki Bu Nurah, Bu Kades, Aike Saribanon SE. Salut saya sama beliau. Pak Kapolsek juga sampai segitunya, beliau sampai kencang-kencang untuk warganya. Artinya bukan dia marah. Namanya ibu-ibu, ya kita anggap aja ibu-ibu aja, ya. Apapun itu, ya kita anggap aja ibu-ibu. Karena jarang adanya kades atau lurah itu perempuan, ya saya lihat adanya di Sukamaju.
Tapi sebelum di sini juga saya memang sudah menilai beliau ini, Pak. Kata beberapa kali saya sampai kecamatan, saya lihat ini orang hebat ya. Cuma saya penasaran, benar gak ini? Makanya begitu saya dapat surat cinta, undangan dari beliau ini, sebenarnya sih bukan di sini jadwal Pak Kapolsek ini. Tapi karena beliau maksa, tolong Pak Kapolsek itu warga saya, Pak Kapolsek katanya tolong diberikan himbauan sekaligus silaturahmi. Saya memang lagi penasaran juga melihat beliau, rupanya benar beliau sepak terjang. Baik, langsung bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah melaksanakan ibadah puasa dari pagi hingga malam, ibadah sholat fardu, sholat sunnah, ibadah sodako seperti malam ini yang dilakukan. Saya terus terang bangga menjadi atau ditempatkan di Polsek Bungamayang ini. Jujur saya bangga Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Kades Aike Salibana MSE yang sangat luar biasa, yang saya kagumi beliau, yang selalu aktif, yang selalu hadir komunikasi dengan instansi baik di kecamatan maupun di kepolisian berkaitan dengan warganya, keluhan warganya, hambatan warganya, dan lain sebagainya. Memang seperti itulah. Kalau memang suatu daerah, suatu wilayah, suatu desa itu mau maju, memang pemimpinnya itu memang harus aktif. Dia harus aktif komunikasi lintas sektoral dengan kepolisian, dia aktif karena itu nanti akan menyangkut daripada warganya. Warganya adalah tanggung jawab kecil besar tanggung jawabnya. Dia harus mengkomunikasikan itu karena hubungan itu kan ada di kecamatan, puspika, di kepolisian. Beliau harus kita manfaatkan karena beliau adalah panjangan tangan daripada masyarakatnya. Selanjutnya yang saya hormati juga di sini ada Ketua BPD, RK, RT yang hadir, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu semua hadir di sini yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya selaku Kapolsek di sini. Mudah-mudi pun juga ada di sini, barangkali ada Karang Taruna juga mungkin yang sudah aktif di sini. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena selimpah rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di masjid di Masjid Al-Hidayah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan barokah, diampuni segala dosanya dan diijabah segala permohonan dan permintaan dan cita-citanya. Terkhusus itu tadi yang disebutkan tadi Bu Kades kita tadi dipertahankan kata beliau. Kalau saya melihat dari energi sepak terjang saya memang wajah dan layak untuk dipertahankan beliau. Artinya begini, Pak Kapolsek di sini bukan bicara urusan politik tidak, ya. Pak Kapolsek di sini urusan kekeluargaan, pure silaturahmi berkaitan dengan harga kita. Cuma karena ini kebetulan memang kita kumpul semua di sini, artinya kekeluargaan. Tentunya apa yang Pak Kapolsek sampaikan ini tidak juga ada nuansa politisnya, tidak ada.
ya, cuma hanya penilaian murni dari Pak Kapolsek selaku tim Muspika saja. Tak lupa juga Bapak Ibu semuanya, marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang mana syafaat beliau yang harus kita nantikan kelak. Dan mudah-mudahan kita yang hadir semua dalam masjid ini termasuk ke dalam golongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini juga mungkin heran dan kaget juga ini, ketumpen Pak Kapolsek hadir di sini. Artinya perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, memang kami dari kepolisian, instruksi daripada pimpinan kami Pak Kapolri, Pak Kapolda, melalui Pak Kapolres, agar seluruh kepolisian yang ada di Lampung Utara ini, terkhusus di bulan suci Ramadan ini, harus menggalakkan silaturahmi, yang mana dengan judul Safari Kamtibmas. Safari Kamtibmas itu apa? Safari Kamtibmas itu adalah selain daripada Pak Kapolseknya menyampaikan daripada situasi Kamtibmas keamanan daripada lingkungan kecamatannya, di sisi lain juga ada hal yang penting, silaturahminya Pak Kapolsek. Artinya silaturahminya kepolisian. Kepolisian itu harus lebih mendekatkan lagi kepada masyarakatnya, supaya masyarakatnya lebih tahu, lebih kenal dengan Pak Kapolseknya, lebih tahu, lebih kenal dengan Pak Kepolisiannya, dengan Pak Babinnya, di mana Pak Babin memang sudah kita wakafkan di desanya masing-masing. Pak Babin ini adalah kepanjangan tangan Pak Kapolseknya. Jadi segala sesuatunya warga masyarakat di sini nggak juga harus ke Polsek. Ada hal kecil, hal berat, silakan bisa dikomunikasikan dengan Bu Kadesnya di sini, ada Pak Sekdesnya. Kalau tidak tahu Pak Babinnya siapa, kalau kita tahu Pak Babinnya siapa, silakan dikomunikasikan dengan Pak Babinnya. Urusan apa aja, asalkan dia bukan bandar narkoba, begal, rampok, maling, itu masih bisa. Silakan. Pak Kapolsek, mohon izin Pak Kapolsek, ini kami selesaikan di tingkat desa saja. Boleh, silakan aja, tidak apa-apa. Ya, tidak harus ya pakai tindakan hukum di pengadilan, tidak. Ya, saya pastikan itu. Silakan. Ada siapa yang ditokokkan, menghadap, petok aja kantor Pak Kapolsek. Mohon izin Pak Kapolsek, ini keluarga saya Pak Kapolsek. Tapi kalau misalkan dia bandar narkoba, begal, rampok, ya mohon kita sama-sama saja mengikhlaskan. Artinya itu keluarga kita itu bukan untuk penghukuman, tidak, tetapi pembinaan. Namanya pembinaan, karena dia tidak ada masalah dengan kepolisian, tidak masalah dengan warga juga, tidak, karena suatu perbuatan itu timbul akibat daripada kebutuhan sosial itu tadi. Tapi saya yakini khususnya di desa Sukamaju ini tidak ada yang seperti itu, karena saya melihat ini Bu Kadesnya sangat luar biasa. Dia sangat peduli. Pak Kapolsek datang ke sini tentunya pertama itu yang saya sampaikan tadi berkaitan daripada fungsi kami di kepolisian, yang kita sebut tadi Safari Kamtibmas. Jadi di sini saya akan sedikit mengurai berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keamanan ketertiban khususnya bulan puasa. Bapak Ibu semuanya, untuk diketahui saja, menjelang bulan puasa, apalagi mau lebaran besok, sering atau acap kali terjadinya tindak pidana pencurian. Nah, di sini saya menyampaikan bahwasannya
Akibat banyaknya terjadi pencurian, khususnya di kota Bumi Kota, Sungai Utara dan sebagainya, banyak. Ada pencurian motor, pencurian mobil, mobil taruh depan rumah, dibawa. Motor taruh depan rumah, dibawa. Motor ditaruh di masjid juga diambil semua. Bahkan modusnya sudah pintar maling sekarang ini. Karena mungkin modusnya ketahuan, terus dia pakai baju koko, pakai sarungan dia sekarang malingnya. Pura-pura ikut sholat, ya sholat itu, apalagi kunci motornya memang yang ditinggal di situ, tinggal dibawa aja. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama waspada. Bantu kami pihak kepolisian. Tentunya kalau sudah kejadian itu tidak hal yang mudah juga bagi kami untuk melakukan pencarian untuk ungkap dalam hal tindak pidana tersebut. Namun dalam hal ini saya mengajak kita untuk antisipasi, karena ini adalah tugas kita bersama Bapak Ibu semuanya. Ini tidak bisa diserahkan dengan kepolisian saja, melainkan daripada kerjasama asal nongkrong, minum-minuman, kali-kali itu kan itu paling narkoba. Kalau sudah narkoba akan sulit bagi kita nanti untuk untuk mengobati itu. Nah, maka daripada itu saya mengajak mengimbau, ada 2 poin itu tadi berkaitan dengan situasi Arkan Timmas bulan puasa itu, maraknya pencurian itu tadi. Kita antisipasi kendaraan kita harus dipastikan bila mana perlu dia kunci ganda. Rumah kita pun juga sama. Kalau kita ke masjid tarawih dan sholat subuh, dipastikan itu betul harus terkunci. Jangan berikan ruang gerak untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil haknya, hak milik kita di situ. Kita memang harus diberikan ilmu pemahaman yang lebih dalam lagi. Kalau bahasa agama itu ya tingkatnya tingkat tasawuf mungkin itu ya. Karena demokrasi itu kalau kita tidak pas-pas nanti ya kita kan salah pemahaman kadang di situ. Kita boleh katanya bebas mengekspresikan, tetapi kadang ada yang kebablasan juga. Boleh kita itu misalkan kita ada kritis terhadap seorang, tapi sifatnya membangun. Tapi kalau kita sifat menjatuhkan orang, menghardik orang, itu tidak dibenarkan juga Bapak Ibu semuanya ya. Kita manfaatkan semuanya media yang ada di situ, yang ada di aturan ketentuan kita ikuti saja. Karena termasuk di sini Pak Kapolsek, bukan harus Pak Kapolsek saja pengemban hukum di sini sebenarnya itu. Bu Kades pun juga sama. Beliau bisa menentukan itu semuanya. Saya selaku Pak Kapolsek itu lebih senang ya. Semua permasalahan itu bisa diselesaikan di tingkat desa, tidak harus ke polsek lagi. Jadi sekecil apapun, kalau kita bisa selesaikan tingkat desa, kumpulkan mana tokoh masyarakat, mana tokoh adat, mana tokoh desa. Mana di sini ada Babin tingkat Timmasnya, di sini juga ada rekan mitra kami juga dari Polri, ada Senkom juga. Bahkan sekarang Pak Kapolres juga sudah mewacanakan, artinya apa? Kita sekarang ini sudah membangun daripada Pokdar Kantimmas. Itu di desa-desa itu sudah terbentuk semua ya, bukan desa. Nah, jadi daripada itu, kenapa itu terbentuk Pokdar Kantimmas itu? Itu menjauh daripada keterbatasan personil kepolisian yang kami miliki. Sehingga apa? Pimpinan kami membentuk yang namanya Pokdar Kantimmas.